juga bahwa memang simpan setengah triliun ini, hampir setengah triliun ini ada uangnya. Karena pada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini sangat pincang. Lihat aja Pak, ini mohon maaf. Ayo kita jalan-jalan. Infrastruktur yang hancur berapa itu? Jalan-jalan aja lah. Yang sebenarnya itu adalah strategi perekonomian masyarakat. Tenaga pendidik kita yang dibayar dengan tidak manusiawi, seperti itu. Padahal jelas-jelas ada uang belanja pegawai. Makanya kan masyarakat curiga kan wajar. Ada nggak ini uangnya? Kalau memang ada tunjukin coba, tolong. Rekam D-nya, rekening murahnya, kita bisa melihat kalau itu transaksi. Kalau memang mau jujur, suruh buka aja. Jadi seperti itu, kami nggak makanya kami maksudnya lewat kerja. Karena kami nggak bisa tanya kepada eksekutif. Wakil kita ini adalah DPRD, bukan eksekutif Pak. Makanya saya ngomong di sini. Apakah memang masih benar ada kata pepatah pejabat itu tidak pernah salah, yang salah selalu masyarakat? Terima kasih. Pimpinan saya meluruskan kembali Pak Yo, teman-teman, jadi bahwa bagaimana sih mekanisme terbitnya perda. Secara umum dan aturan adalah perda itu bisa bermula atau berasal dari usulan eksekutif maupun dari statuta. Dan saya setuju juga disampaikan bahwa perda itu adalah hasil daripada bersama eksekutif dan legislatif. Tentunya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang. Kunci utama adalah koreksi daripada provinsi Bapak. Artinya apa? Lembaga institusi kami itu tetap berada di bawah naungan satu tingkat di atas kita. Apabila institusi di atas kita sudah menentukan bahwa koreksi itu selesai, laksana anggaran. Makanya kita ini bertanya, kok bisa jenengan sebagai banggar mengesahkan anggaran sekian banyaknya anggaran, tapi Anda tidak paham anggaran itu untuk apa? Kan lucu. Gitu. Saya jujur lah, saya sebenarnya kasihan sama UPD itu. Saya sempat ngomong dulu bahwasanya KPA itu dipaksa dan terpaksa korupsi Pak. Kasihan mereka itu. Karena apa? Karena setidak-tidaknya namanya KPA itu pasti melakukan pelanggaran maladministrasi. Apalagi seperti ini, bagian nggak paham apa yang dianggarkan, seolah dipaksakan dengan OPD, kasihnya dengan OPD-nya. Dan untuk jarak apa dengan OPD ini? Kalau saya jadi pimpinan Madinah mundur wajah aku aku banyak kalau sampai gitu. Jadi artinya jadi bingung. Memang kalau ngadu polanya lucu. Juara satu tidak ada temuan dari BPK, tapi masalahnya muak. Jalan rusak kabel, sedangkan kita segitu banyaknya. Jadi mohonlah panjenengan yang kita pilih, yang tanpa saya kenal dulu saya coblos, cuma kepingin Tulungagung ini maju. Ya tolong Pak, dijawab sesuai dengan tupoksi Anda sebagai wakil kami lah. Jangan lempar batu sendiri tangan Pak. Jadi makanya tadi mal di depan sudah saya nyatakan, hari ini kami tidak butuh penjelasan dari OPD. Karena OPD itu hanya pelaksana. Kami hanya menanyakan caranya. Bagian menganggarkan ini, ya tolong dijelaskan lah. Nah, ketika nanti penjelasannya DPR ini kita nggak puas, nah itu baru kita nanti akan bertanya di kemudian hari melalui hearing berikutnya. Mungkin yang kita kasih pertanyaan adalah OPD, tapi untuk hari ini tolong Pak, jenengan yang menjawab Pak, sesuai dengan tupoksi Anda. Tolong Pak, jenengan yang menjawab Pak, sesuai dengan tupoksi Anda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, saya ingin menambahkan, itu semua jangan hanya dijawab by asumsi, tolong dijawab by data. Ini anggaran besar, terus gimana DPR kalau nggak pegang data? Cara Anda bekerja untuk mengawasi,
Kan dagelan ini. Anggarannya besar. Terus bagaimana cara Anda untuk mengawasi kalau Anda tidak mengeluarkan data? Kalau semua ditutup-tutupi, kan lucu. Kapan Tulungagung bisa maju kalau seperti ini? Kalau bobrok berlangganan. Oke lah, saya sedikit tarik ke belakang tadi terkait BPK, tidak ada temuan. Tapi ternyata KPK sering jadi langganan ke Tulungagung, selalu membawa mangsa. Jadi jangan nanti BPK bilang bersih, terus ternyata ada bis Harapan Jaya Sateran, ya, di Gedung Merah Putih, kan lucu. Masa tidak punya malu semua ini para pejabat dan DPR-nya? Anggarannya besar. Tolong jangan hanya dijawab dengan asumsi, jawab dengan data. Karena Anda yang punya fungsi, yang punya SK pengawasan, jangan cuma dijawab baik omongan, baik bicara tanpa data. Wah, anak saya yang kecil bisa itu. Janganlah, jangan dijawab dengan ngawur. Tolong dijawab dengan data. Jangan bertele-tele, biar Tulungagung maju gitu loh Bapak. Terima kasih. Itu aja untuk tambahan pertanyaannya dan dia diperjelas. Selamat siang semuanya. Yang terhormat wakil-wakil kami dan Kepala OPD. Sebelum saya bertanya atau mempertegas pertanyaan rekan kami tadi, ini ada pertanyaan sedikit lagi ini. Apakah di sini apakah di sini wakil-wakil kami dan mungkin dari OPD ini masih sehat jasmani rohani? Ini apakah masih sehat jasmani dan rohaninya? Nah, karena kita lihat tadi setahun ada sisa anggaran atau silpa untuk belanja pegawai. Ini per tahun ada, tapi TAPD tetap menganggarkan dengan jumlah yang selalu ujungnya juga ada dengan silpa yang sangat besar. Dan anehnya wakil-wakil kita yang ada di Banggar juga ikut menyetujui. Jadi ini nggak bisa dicalakan sepihak karena munculnya APBD ataupun LKPD ini Dewan juga ikut berperan. Dewan ikut berperan dalam APBD. Terus mohon maaf, tiap tahun ada sisa anggaran dan selalu dianggarkan dengan hasil akhirnya juga tetap ada sisa yang begitu besar. Jadi gimana ya? Sehingga saya ini agak kurang percaya bahwa wakil-wakil kami dan TAPD ini sehat jasmani rohani sebetulnya. Cuma saya tidak ada kapasitas untuk ngecek kesehatan jasmani rohani mereka. Jadi hanya berasumsi aja. Seperti benarkah? Ada pertanyaan sepele aja, benarkah 477 silpa itu betul-betul ada uangnya atau hanya tulisan di atas kertas? Ini jawaban mudah sebetulnya kalau mereka itu dalam menetapkan LRA-nya tadi itu betul-betul menguasai. Jangan-jangan tidur bangun lalu coba tanda tangan ini yang mungkin tidur bangun lalu coba tanda tangan ini yang mungkin menjadi suatu yang luar biasa. Itu. Coba pertanyaan tadi rekan kami tadi yang menanyakan silpa 477 itu betul-betul ada uangnya atau hanya tulisan di atas kertas? Ya, cukup sekian pimpinan. Selamat siang. Terima kasih Pak Ketua. Saya mencoba untuk kembali kenapa OPD hari ini juga hadir. Walaupun pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Dewan,
saya mengacu pada surat Panjenengan Tulungagung 11 Mei 2026 permohonan untuk audiensi. Di sini atas pengajuan Panjenengan supaya dihadirkan TAPD Kabupaten Tulungagung di tanggal 11 Mei 2026. Kemudian seluruh kepala OPD Kabupaten Tulungagung. Kemudian ada lagi pimpinan dan ketua komisi DPRD Tulungagung. Perkumpulan badan yang hadir artinya dari TAPD ini juga ada. OPD sebagian karena pada hari ini ada kegiatan di Surabaya. Apa namanya Pak? Sakit. Jadi tidak semua bisa hadir. Artinya mengacu dari surat ini, artinya saya harus menghadirkan TAPD. Kalau pertanyaan, jadi bukan berarti TAPD kita datangkan ke sini bukan karena saya kita yang mengundang, tapi karena permintaan dari Panjenengan. Ini suratnya ada. Pertama itu. Kemudian kalau kita lebih lanjut membicarakan tentang Perda APBD itu inisiatifnya bukan Dewan Wakil, itu dibuat oleh Bupati. Setelah Perda ini dibuat oleh Bupati, kemudian ini dibuat oleh Bupati, kemudian disampaikan ke kita bahas. Peletakan angka-angka itu adalah yang meletakkan bukan kita, tapi dari Bupati. Setelah angka-angka itu kita pelajari penggunaannya tentang apa saja. Kemudian setelah kita bahas dengan OPD yang bersangkutan, betul ini ada peletakan angka di OPD ini, OPD ini, OPD ini. Dari OPD-OPD inilah kemudian muncullah sisa. Sisa ini dikumpulkan yang di 2025 ini terkumpullah 477. Ini apakah kita bahas apa tidak? Kita bahas. Kemudian dari pembahasan kita ini, apa yang disampaikan Pak Faiz tadi itu akan dievaluasi di provinsi. Apakah pembahasan kita ini benar dan tidak? Kita ini sebagai anggota dewan juga masih dievaluasi. Ternyata keputusan dari provinsi jatuhlah angka ini. Apakah setelah angka ini silva yang besar ini salah? Sebetulnya kalau kita salah tidaknya itu tidak ada. Karena silva ini juga seharusnya masih ada uangnya. Ya kalau masalah uang kita tidak pegang. Tapi di sini sudah disebutkan bahwa dari sekian sisa yang ada, ini ada di kas daerah sekian, ada di bendahara BOK, bantuan operasional kesehatan di sana ada. Kemudian dari kas-kas inilah terkumpul 477. Sebagai anggota dewan apa sampai ini di rekeningnya berapa, angkanya berapa, kita tidak sampai ke sana. Selama ini fungsi pengawasan kemana pada sampai ke sana? Ya, yang penting penggunaannya ini sudah disesuaikan dengan, dan ini sudah dievaluasi. Jadi kerja kita yang selama ini membahas, kemudian bahasan kita kemudian disetorkan, dikirim ke provinsi, baru di sana finalnya. Ini loh silvanya di Tulungagung ini. Itu. Dari evaluasi itulah kemudian kita sahkan menjadi perda. Jadi tidak semata-mata kita pun memberi keputusan tanpa ada evaluasi. Sebelum ada evaluasi itu juga tidak bisa kita sahkan. Baru kita sahkan setelah ada evaluasi dari provinsi. Saya kira itu. Jadi alurnya seperti itu. Mengenai uangnya ada dan tidak, kita bahasnya perdanya. Kalau masalah keuangannya tentu kita tidak sampai ke sana. Teknis itu sudah. Monggo kalau jenengan tidak puas dengan jawaban ini,
selanjutnya bisa ditanyakan yang bersangkutan. Makanya TAPD kita datangkan sesuai permintaan panjenengan. Apakah itu termasuk sesuatu yang bisa keterbukaan informasi publik? Saya kurang tahu tentang itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya alur yang kita jalani di setiap penetapan perda yang berlaku sesuai dengan aturan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi yang ingin saya garis bawahi, kami mengirimkan surat ini adalah bulan Mei sebelum Ranperda ini masuk. Tentu saja setelah sekarang di bulan Agustus itu kondisi berubah karena perda sudah tidak. Terus terang saja tujuan kami waktu itu